Militer Israel mengklaim telah menemukan terowongan di bawah rumah sakit Al-Shifa Gaza, Palestina. Baru-baru ini IDF dan ISA merilis video terowongan di kompleks rumah sakit tersebut. Melansir akun resmi IDF Senin 20 November, terowongan ini berada 10 meter di bawah tanah dan memiliki panjang 55 meter. Dalam video 2 menit tersebut terlihat tentara Israel sedang memeriksa terowongan tersebut. IDF mengatakan mereka tidak membuka pintu terowongan tersebut karena takut akan jebakan Hamas. Rekaman tanpa audio itu menunjukkan IDF berada di samping pintu terowongan, kemudian tentara bersiap menurunkan peralatan kamera ke dalam terowongan yang memanjang ke bawah. Saat kamera bergerak ke bawah, serangkaian tangga spiral terlihat di tengah. Kamera kemudian bergerak maju sepanjang terowongan sebelum berbelok tajam ke kiri. Dinding terowongan tampak terbuat dari pelat beton vertikal dengan atap beton melengkung. Setelah berbelok, terowongan berlanjut hingga mencapai pintu besi tertutup yang tampak memiliki jendela kecil. Meski demikian, klaim ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Iran mengklaim Israel telah menderita kekalahan dalam peperangan melawan kelompok militan Hamas di Gaza, Palestina. Kegagalan ini menunjukkan ketidakmampuan Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang mendukung Israel. Klaim ini disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pidatonya di Pusat Pasukan Kedirgantaraan Korps Garda Revolusi Islam di Teheran pada Minggu 19 November. Ia mengklaim kekalahan Israel atas Hamas ini fakta. Meraseknya IDF ke rumah sakit di Gaza disebut bukanlah sebuah kemenangan. Khamenei menuduh Israel sejauh ini gagal mencapai tujuan yang disebut untuk menghancurkan Hamas meski terjadi pemboman besar-besaran di jalur Gaza. Khamenei mengatakan Israel telah membunuh ribuan anak-anak tanpa penyesalan apapun karena seperti klaimnya, Zionis menganggap diri mereka sebagai ras yang lebih unggul. Selama kunjungan Khamenei, pasukan Kedirgantaraan Garda Revolusi meluncurkan sistem pertahanan dan drone baru. Media setempat mengabarkan dia sempat memeriksa sebuah drone yang diberi nama Gaza. Pasukan tersebut juga meluncurkan Fatah 2 versi terbaru, rudal hipersonik yang diluncurkan pada Juni lalu. Khamenei mendesak negara-negara Muslim yang memiliki hubungan resmi dengan Israel untuk memutus hubungan itu dan menghentikan perdagangan. Anggota Kabinet Perang Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan bertemu keluarga Sandra pada Senin 20 November malam. Rencana pertemuan ini dibahas setelah massa dan keluarga para Sandra demo di kantor Netanyahu. Setidaknya ada 240 orang Israel yang disandra oleh kelompok militer Hamas di jalur Gaza. Meski demikian, belum diketahui berapa banyak anggota keluarga yang akan bergabung dalam pertemuan tersebut. Sebab kantor Perdana Menteri mengatakan bahwa perwakilan dari keluarga-keluarga tersebut akan ikut serta. Selain Netanyahu, Kabinet Perang juga diisi oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz. Para pengamat dalam kabinet termasuk Menteri Ron Dermer dan Gadi Eisenkot dan Kepala SAS MK Arya Deri. Sebelumnya, Gantz dan Eisenkot sudah terlebih dahulu bertemu dengan para anggota keluarga Sandra kemarin. Para keluarga Sandra juga menuntut untuk bertemu dengan Gallant dan Netanyahu. Banyak anggota keluarga yang sangat kritis terhadap Netanyahu atas kegagalannya untuk membawa pulang orang-orang yang mereka cintai setelah 44 hari. Penyitaan kapal kargo oleh Houthi Yaman di Laut Merah dikhawatirkan akan meningkatkan perang Israel di Gaza. Israel menyalahkan Iran atas pembajakan kapal yang berkaitan dengan Israel pada Minggu 19 November kemarin. Pemerintah Israel menggambarkan insiden ini sebagai aksi yang didalangi oleh Iran yang memiliki dampak terhadap keamanan maritim internasional. Disebut pembajakan tersebut sebagai peristiwa yang sangat serius di tingkat global. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel tidak terlibat dalam kepemilikan operasi atau awak kapal internasional. Militer Israel juga membantah kapal itu miliknya. Sebelumnya, juru bicara militer Houthi mengonfirmasi bahwa pejuangnya membajak kapal kargo yang merupakan milik Inggris yang dioperasikan Jepang. Setidaknya ada 25 awak kapal di dalam Galaxy Leader tersebut. Mereka berasal dari Ukraina, Meksiko, Filipina, Bulgaria,
dan negara-negara lain. Dilaporkan kapal tersebut sebagian dimiliki oleh perusahaan Israel yang sedang dalam perjalanan dari Turki ke India. Pembajakan kapal Galaxy Leader di Laut Merah oleh kelompok Houthi Yaman menuai kecaman dari Amerika Serikat. AS menuntut segera Houthi melepaskan kapal dan awak kapal yang ditangkap. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby menganggap aksi Houthi di Laut Merah ini sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Bahkan Amerika Serikat akan berkonsultasi dengan PBB untuk langkah selanjutnya. Ini bukan pertama kalinya kapal yang berkaitan dengan Israel dicegat. Pada 2021 lalu, salah satu kapal Israel juga menjadi sasaran. Sebelumnya, Israel menyalahkan Iran atas pembajakan kapal yang berkaitan dengan Israel pada Minggu 19 November. Pemerintah Israel menggambarkan insiden ini sebagai aksi yang didalangi oleh Iran yang memiliki dampak terhadap keamanan maritim internasional. Disebut pembajakan tersebut sebagai peristiwa yang sangat serius di tingkat global. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel tidak terlibat dalam kepemilikan operasi atau awak kapal internasional. Juru bicara militer Houthi mengonfirmasi bahwa pejuangnya membajak kapal kargo milik Inggris yang dioperasikan Jepang. Setidaknya ada 25 awak kapal di dalam Galaxy Leader tersebut. Mereka berasal dari Ukraina, Meksiko, Filipina, Bulgaria, dan negara-negara lain. Dilaporkan kapal tersebut sebagian dimiliki oleh perusahaan Israel yang sedang dalam perjalanan dari Turki ke India. Israel mengintensifkan serangan di rumah sakit Gaza Palestina untuk membuktikan klaimnya soal pusat komando Hamas di fasilitas medis tersebut. Mayoritas rumah sakit terpaksa harus menghentikan operasi di tengah perang berkecamuk. Setelah menyerbu rumah sakit Al-Shifa, kini IDF menyerang rumah sakit Indonesia di jalur Gaza pada Senin 20 November. Israel menembakkan artileri ke rumah sakit tersebut. Dokter rumah sakit Indonesia di jalur Gaza dilaporkan terluka akibat serangan Israel selama setengah jam. Demikian dikonfirmasi oleh sumber dari Kementerian Kesehatan Gaza. Sumber juga mengatakan bahwa rumah sakit Al-Auda di dekatnya juga turut menjadi sasaran tembakan Israel. Dilaporkan seluruh bayi prematur dari rumah sakit Al-Shifa Gaza dievakuasi WHO. Setidaknya 31 bayi dengan berat badan lahir rendah dipindahkan karena menderita infeksi serius. 11 bayi tersebut kini berada dalam kondisi kritis, sementara 2 bayi meninggal siang dan malam sebelum evakuasi dapat dilakukan. Bayi-bayi yang dievakuasi kini dirawat di Rumah Sakit Bersalin Al-Helal Al-Emarati di Gaza Selatan. Tidak ada satupun bayi tersebut yang didampingi oleh anggota keluarganya. Pasalnya, Kementerian Kesehatan hanya memiliki informasi yang terbatas. Selain itu juga saat ini tidak dapat menemukan anggota keluarga terdekat di tengah serangan intensif Israel. Presiden Prancis Emmanuel Macron siap merawat anak-anak yang terluka di Gaza, Palestina. Ia mencatat urgensi populasi di Gaza di tengah serangan membabi buta Israel terhadap 2,2 juta penduduk sipil. Pernyataan Macron ini disampaikan melalui media sosial X pada Sabtu 19 November 2023. Dia mengatakan anak-anak di Gaza yang terluka dan sakit sangat membutuhkan pertolongan segera. Prancis siap mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk Gaza, termasuk sumber daya udara agar mereka dapat dirawat di Prancis. Ia menambahkan bahwa rumah sakit di Prancis telah mempersiapkan diri untuk menerima 50 pasien. Dalam kesempatan itu, ia juga menyerukan gencatan kemanusiaan segera dengan mengatakan bantuan kemanusiaan harus tiba sesegera dan seaman mungkin. Disampaikannya bahwa kapal rumah sakit Prancis Dixmude akan berlayar pada awal pekan ini dan akan tiba di Mesir beberapa hari ke depan. Sebelumnya diberitakan Israel meminta Jerman, Prancis, dan Italia untuk menyediakan kapal rumah sakit untuk merawat para korban luka-luka di jalur Gaza. Iran kembali memberikan peringatan keras terhadap Israel. Ex-ketua Korps Garda Revolusi Iran menegaskan bahwa front perang baru bisa terbuka jika Israel melanjutkan serangan di jalur Gaza.
Mohsen Rezai yang kini menjabat sebagai Kepala Dewan Tertinggi Koordinasi Ekonomi mengatakan poros perlawanan akan memainkan peran yang lebih besar. Ia meyakini militer Zionis akan menderita kekalahan dalam perang ini. Dia juga meyakini jika poros perlawanan melawan Israel akan menjatuhkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia menyebut jatuhnya rezim Zionis akan dilihat dunia dan berlangsung lama. Rezai berpendapat bahwa semakin dalam Israel masuk ke Gaza, semakin dalam pula ia akan tenggelam ke dalam rawa. Sebelumnya diberitakan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam pidatonya di Pusat Pasukan Kedirgantaraan Korps Garda Revolusi Islam di Teheran pada Minggu 19 November mengklaim Israel telah menderita kekalahan dalam peperangan melawan kelompok militan Hamas di Gaza, Palestina. Kegagalan ini menunjukkan ketidakmampuan Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang mendukung Israel. Ia mengklaim kekalahan Israel atas Hamas ini fakta. Meraseknya IDF ke rumah sakit di Gaza disebut bukanlah sebuah kemenangan. Khamenei menuduh Israel sejauh ini gagal mencapai tujuan yang disebut untuk menghancurkan Hamas meski terjadi pemboman besar-besaran di Gaza. Direktur Pemakaman Militer Israel David Oren Baruch memberikan pengakuan yang mengejutkan. Dia mengatakan pihaknya telah menguburkan militer dalam jumlah yang besar. Pengakuan David Oren Baruch ini muncul di tengah adanya dugaan militer Israel menyembunyikan data jumlah kematian tentaranya dalam perang melawan Hamas di Gaza. Dikutip dari Palestine Chronicle Senin 20 November, David Oren Baruch mengakui telah mengubur setidaknya 50 tentara Israel dalam 48 jam. Dengan demikian, tentara Israel dimakamkan setiap 1 jam hingga setengah jam di pemakaman militer setiap harinya. Adapun pengakuan Baruch ini sangat kontras dengan klaim juru bicara militer Israel Daniel Hagari dan pejabat militer Israel lainnya. Menurut penghitungan resmi militer Israel, sejauh ini lebih dari 60 tentara Israel telah tewas dalam perang terbarunya di Gaza. Namun bukti yang terdokumentasi dari Hamas di Gaza menunjukkan bahwa jumlah tersebut pasti jauh lebih tinggi. Ratusan tank Israel dan kendaraan lapis baja lainnya menjadi target dan dihancurkan seluruhnya atau sebagian oleh pasukan Brigade Is ad-Din al-Qassam sayap militer Hamas. Dalam pernyataan terbarunya pada minggu lalu, Brigade al-Qassam mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan 29 kendaraan militer Israel hanya dalam 1 hari saja. Direktur Pemakaman Militer Israel David Oren Baruch mengungkap jumlah kematian tentara Israel yang mengejutkan di jalur Gaza, Palestina. Disebut ada 50 tentara Israel yang tewas dikuburkan dalam 48 jam. Diketahui David Oren Baruch merupakan Direktur Pemakaman Militer Mount Hers. Dialah yang bertanggung jawab atas penguburan tentara Israel yang tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Dalam wawancaranya di Palestina Chronicle, ia menyebut 1 tentara dimakamkan setiap 1 jamnya atau 1,5 jam di kuburan militer. Pernyataan ini muncul di tengah tuduhan bahwa tentara Israel menyembunyikan besarnya kerugian yang mereka alami di Gaza, Palestina. Adapun pengakuan Baruch ini sangat kontras dengan klaim juru bicara militer Israel Daniel Hagari dan sejumlah pejabat militer Israel lainnya. Menurut penghitungan resmi militer Israel, sejauh ini lebih dari 60 tentara Israel telah tewas dalam perang terbaru di Gaza. Namun bukti yang terdokumentasi dari Hamas di Gaza menunjukkan bahwa jumlah tersebut pasti jauh lebih tinggi. Ratusan tank Israel dan kendaraan lapis baja lainnya menjadi target dan dihancurkan seluruhnya atau sebagian oleh pasukan Brigade Is ad-Din al-Qassam sayap militer Hamas. Dalam pernyataan terbarunya pada hari Minggu, Brigade al-Qassam mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan 29 kendaraan militer Israel hanya dalam 1 hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.